Looks like there's not enough time. Strap in! It's the ring that takes you back in time. Film dibuka dengan seorang pemuda yang bernama Franklin. Dia adalah seorang jurnalis. Franklin sengaja melamar pekerjaan di sana untuk menyaksikan pertunjukan Tuan Burrell. Dia adalah seorang pakar kesehatan dan ahli teknologi yang menemukan gelang kesehatan. Sebenarnya tujuan Franklin kerja di sana adalah untuk masuk secara diam-diam ke grand meetingnya tersebut. Tapi sayang, tiket yang mereka jual cukup mahal. Orang-orang yang bisa masuk ke sana adalah mereka yang memakai gelang kesehatan. Franklin kemudian berkenalan dengan seseorang yang bernama Jayla. Mereka berdua memiliki keterikatan satu sama lain dan memiliki janji untuk bertemu di restoran pukul 7 malam nanti. Dia kemudian bertemu dengan Andy. Dia telah membuat gelang kesehatan palsu untuk Franklin agar dia bisa masuk ke ruang pertemuan itu. Franklin pun menyelinap ke belakang layar dan bisa melihat kedatangan Tuan Burrell. Namun sesaat Tuan Burrell dapat melihat tempat persembunyiannya. Franklin bilang dia datang ke sana adalah untuk mewawancarai Tuan Burrell yang akan ditulis di blognya. Tuan Burrell terlihat memakai sebuah cincin dan dia hanya berkata kepada Franklin siapa dan mengapa. Setelah itu Tuan Burrell tampil di depan semua penonton yang begitu ramainya. Namun ada dua orang di sana yang terlihat mencurigakan. Saat itu Tuan Burrell memperlihatkan produk terbarunya, yaitu gelang kesehatan versi 5. Dengan gelang itu mereka bisa menghilangkan diri dari kecanduan narkoba, kegemukan, darah tinggi, serta diabetes karena gelang tersebut bisa memberikan energi kepada pemakainya untuk berolahraga dan hidup sehat. Sementara itu, di luar pintu, seorang petugas menyetrum temannya yang sedang berjaga. Dia masuk dengan memegang pistol. Tujuannya adalah untuk membunuh Tuan Burrell. Secara spontan, Franklin mendorong orang itu hingga terjatuh. Setelahnya, orang itu diamankan. Franklin mengembalikan gelang yang terjatuh, dan sebagai rasa terima kasih, Tuan Burrell bersedia untuk diwawancarai Franklin nantinya. Setelah semua selesai, dia menemukan sebuah cincin milik Tuan Burrell yang terjatuh. Ada batu hitam di tengahnya. Tanpa sengaja, dia kemudian menekannya. Dan yang terjadi adalah Franklin balik kembali saat ia sedang diwawancarai oleh petugas. Franklin tersadar jika hal aneh terjadi dengannya, jadi dia dengan hati-hati membungkus cincin itu. Scene berpindah ke sebuah restoran. Seorang pelayan kemudian menghampirinya, dan tanpa sengaja, dia pun kembali menekan batu cincin itu lagi. Setelahnya, batu itu berubah menjadi warna putih. Franklin kembali menekannya, tapi kali ini tidak berfungsi. Setelah menunggu beberapa saat, batu itu kembali menjadi hitam. Franklin yang penasaran dengan berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk kembali mundur, dia menghitungnya dengan stopwatch. Ternyata, dia mundur sebanyak 57 detik ke masa lalu. Setelah itu, Jayla datang menemui Franklin, dan kencan mereka pun berakhir di apartemen Franklin. Sementara itu, dua orang penonton yang mencurigakan pada waktu itu bernama Calford dan yang wanita bernama Rini. Mereka berdua adalah anak buah dari Torrensen, pemilik perusahaan obat-obatan. Dia juga yang mengirim pembunuh bayaran saat itu. Torrensen kesal karena gelang kesehatan Tuan Burrell telah mengurangi pendapatan perusahaannya. Kemudian, di apartemen Franklin, saat itu dia melihat dari atas jika mobilnya ditarik petugas karena parkir sembarangan. Dia memakai cincinnya berkali-kali, tapi tetap saja tidak bisa mengejar petugas itu. Franklin sadar dia harus mencari cara untuk menghasilkan uang agar dia bisa menembus mobilnya. Kemudian dia terpikir sebuah ide, yaitu dirinya akan pergi berjudi. Dia pun masuk dan memulai permainannya. Berkali-kali dia memakai cincinnya hingga menang banyak. Anak buah Torrensen terus memperhatikannya dari kejauhan. Setelah selesai, Franklin langsung datang untuk menembus mobilnya. Namun, sesaat dia kembali lagi ke kasino, dan seperti yang Franklin lakukan di awal, dia kembali berjudi dan memenangkan banyak uang. Saat dia membawa uang itu keluar, dia dipukul oleh seseorang dari belakang.
Franklin kembali memakai cincinnya dan mengulangi kejadian tadi, tapi tetap saja orang itu berhasil memukul Franklin dari belakang. Mereka adalah pengawas dari kasino. Mereka menuduh Franklin telah melakukan kecurangan. Calvert kemudian muncul dan membela Franklin. Di sana, dia membawa Franklin untuk santai sebentar di luar. Comfort bilang selama di kasino, dia tidak melihat Franklin melakukan sebuah trik atau kecurangan. Dia menjadi penasaran, tapi Franklin bilang, itu hanyalah sebuah keberuntungan saja. Calvert kemudian memberikan Franklin sebuah kartu nama, perusahaan milik Torrenson. Franklin telah mendapat banyak uang. Dia mengatur kembali apartemennya dengan membeli barang-barang mewah. Dia juga kembali mengundang Jayla untuk datang ke sana. Franklin kemudian bercerita soal foto wanita yang ada di laptopnya. Dia adalah adik dari Franklin yang sudah meninggal dunia. Adiknya mengkonsumsi obat pereda nyeri dari perusahaan milik Torrenson. Setiap hari adiknya menjadi kecanduan akan obat itu hingga harus direhabilitasi. Dan pada akhirnya, adik meninggal dunia karena overdosis. Semenjak saat itu, Franklin menjadi seorang jurnalis. Dia ingin membongkar kejahatan yang telah dilakukan Torrenson karena menjual obat berbahaya. Singkat cerita, Franklin diundang oleh Tuan Burrell. Dia menepati janjinya dan bersedia untuk diwawancarai. Tuan Burrell memberikan sebuah hadiah kepada Franklin, isinya adalah gelang kesehatan. Tapi kali ini istimewa. Gelang itu diciptakannya dari kristal kuantum. Gelang itu bisa melindungi seseorang dari kecelakaan, rasa sakit, dan luka. Tuan Burrell juga mengetahui latar belakang Franklin menjadi seorang jurnalis. Dia memberikan dorongan agar Franklin lebih berani mengungkapkan kebenaran dan keadilan atas kematian adiknya. Karena dorongan dari Tuan Burrell, Franklin mendatangi rumah Torrenson. Dia terang-terangan langsung berbicara jika adiknya mati overdosis karena obat penyeri yang dibuatnya. Tapi setelahnya, dia langsung menekan cincin itu. Kembali lagi, saat mereka berdua berkenalan, Torrenson sudah tahu cerita Franklin dari cover, namun dia ingin membuktikannya sendiri. Jadi dia menyuruh Franklin menebak apa yang akan terjadi jika dia bersiul. Awalnya tebakan Franklin adalah jika anjing Torrenson akan datang, tapi setelah dipraktekkan, ternyata Franklin jadi tahu kalau yang datang adalah pacarnya. Tebakan Franklin ini membuatnya kagum dan ingin menjadikan dia pegawainya. Namun ini semata-mata hanya untuk mengetahui rahasia ajaibnya Franklin yang bisa membaca masa depan. Franklin kembali ke rumah dan menjelaskan kepada Jayla kalau tujuannya mendekati Torrenson semata-mata adalah untuk menguak aibnya. Di sana Franklin juga memberikan Jayla sebuah cincin pertunangan. Keesokan harinya, Franklin datang untuk bekerja. Torrenson memberikannya sebuah ruangan khusus. Di dalam ruangan itu, dia digoda oleh seorang wanita suruhan Torrenson. Namun, usaha Torrenson gagal. Ketika dilihat dari CCTV, Franklin malah menyuruh wanita tadi untuk keluar dari ruangannya. Usaha kedua Torrenson kali ini adalah mengajak Franklin dan Jayla untuk bermain kasino di Miami. Mereka dibawa menggunakan pesawat pribadi milik Torrenson. Tapi sebelumnya, Franklin dan Jayla harus melepaskan gelang buatan Tuan Burrell. Sesampainya di sana, Franklin kembali memulai aksinya. Kata petugas di sana, tidak ditemukan trik atau kecurangan yang dilakukan oleh Franklin. Mereka bertiga akhirnya menjadi kesal karena tidak bisa menemukan apapun. Kemudian tiba-tiba ada seorang pria yang datang dengan sebuah pistol. Pria itu menembak mati Torrenson dan antek-anteknya juga termasuk Jayla. Franklin langsung mengambil cincinnya dan balik ke 57 detik yang lalu saat pria itu datang. Franklin pun langsung memukulnya dengan sebuah botol. Setelah itu, mereka semua kembali ke rumah. Nama Franklin menjadi perbincangan di media sosial. Dia dianggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan 2 orang. Setelah itu, Franklin mencari identitas pelaku penembakan. Di sana ditemukan jika si pelaku datang untuk membalas kematian Susan Miller, istrinya, yang diduga dibunuh oleh perusahaan. Tapi lagi-lagi, karena Torrenson banyak uang, kasus itu ditutup dan dinyatakan sebagai bunuh diri.
Esok harinya, Torrenson memberikan sebuah mobil mewah berwarna merah kepada Franklin sebagai hadiah karena telah menyelamatkan nyawanya. Tapi setelahnya, Franklin dibuatnya mabuk. Dia dibius dan diberikan kepada 3 orang wanita penggoda. Torrenson sengaja merekamnya untuk jaga-jaga jika Franklin membelot. Setelah sadar, Franklin langsung balik ke rumah. Dia menemukan Tuan Burrell berada di sana. Tuan Burrell tahu tentang aktivitas yang dilakukan Franklin. Franklin menjadi curiga karena merasa gelang yang diberikan Tuan Burrell ada kamera pengintainya. Setelah itu, Franklin dan Jayla ribut. Jayla merasa kecewa karena Franklin tidak hadir dalam pameran galeri lukisannya. Mereka berdua bertengkar di depan kolam renang dan tercebur bersama. Namun, betapa kagetnya begitu dia tahu dia telah berada kembali di daratan. Franklin akhirnya menjelaskan jika itu terjadi karena cincin yang dia pakai. Jayla menjadi marah karena selama ini dia merasa dibohongi. Jayla kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah. Franklin kemudian teringat brankas yang ada di ruangan kerjanya Rene. Dia datang pada keesokan harinya dengan membawa pistol. Percobaan pertama Franklin mengeluarkan pistolnya dan tidak sengaja dia membunuh mati Rene. Percobaan kedua pistolnya diarahkan ke bagian kepala, tapi ternyata kode yang diberikan Rene adalah palsu. Akhirnya, percobaan yang terakhir, Rene memberikan nomor yang asli sehingga brankas itu bisa dibuka. Kembali ke masa sekarang, Franklin menunggu Rene meninggalkan ruangan kerjanya. Setelah dirasa aman, dia baru membuka brankas itu, dan benar, di dalamnya terdapat bukti-bukti kejahatan Torrenson. Franklin langsung membawa bukti-bukti itu pulang ke rumah dan meminta bantuan Andy untuk mengungkap kejahatan Torrenson di depan publik. Di sana juga terdapat video Franklin yang sedang bersama 3 orang wanita. Hari itu pun tiba, Andy menjalankan aksinya. Dia mempublikasikan video Torrenson saat menyuruh seseorang membuat kematian Susan Miller seolah-olah sebagai bunuh diri, padahal wanita itu tewas akibat obat yang dikonsumsi dari perusahaan Torrenson. Setelah video itu tayang, Franklin berniat untuk melarikan diri, tapi sayangnya dia ditangkap oleh Tuan Torrenson. Tak hanya Franklin yang dia bawa, tetapi Jayla juga ditangkapnya. Kemudian dia berbisik kepada Jayla untuk menekan batu cincin di tangannya. Kemudian Jayla disuruh lari menyelamatkan diri. Jayla berhasil diselamatkan oleh polisi yang datang. Zalford yang menjadi pilotnya memaksa pesawat untuk lepas landas. Dan akhirnya sebuah tembakan dari polisi pun mengenai baling-baling pesawat sebelah kiri. Hal itu menyebabkan pesawat rusak dan mulai hilang kendali. Di saat itu, Franklin terus memegangi cincinnya. Dia sudah pasrah dengan apa yang terjadi, tapi Torrenson tidak sengaja menekannya. Dia kembali ke 57 detik yang lalu. Torrenson sadar kalau cincin itulah jawabannya. Tapi seberapa keras dia mencoba, mereka hanya bisa kembali ke 57 detik yang lalu, di mana pesawat itu telah tertembak dan rusak. Franklin bilang, inilah saatnya membalas kematian adiknya kepada Torrenson. Dia rela, meski dirinya ikut menjadi korban. Singkat cerita, pesawat itu akhirnya menabrak. Salford berhasil keluar duluan disusul oleh Franklin dan Rene. Setelah itu, pesawat meledak yang artinya Torrenson sudah terpanggang di dalamnya. Tuan Burrell datang ke tempat itu. Dia tahu jika Franklin akan selamat dan tidak terluka. Itu karena gelang yang dia berikan kepada Franklin. Dan Burrell ternyata sengaja menjatuhkan cincin miliknya saat itu agar Franklin memakainya. Ternyata dia sedang melakukan sebuah eksperimen. Dan Burrell kemudian menawarkan Franklin untuk bekerja dengannya. Tapi Franklin sadar, jika seseorang tidak bisa kembali ke masa lalu begitu saja, hanya untuk mengubah kenyataan. Franklin bilang, cincin ini bisa membuat orang ketagihan. Sama halnya seperti obat. Jadi Franklin menghancurkannya. Franklin dan Jayla juga melepas gelang yang mereka pakai. Dan demikianlah film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.